What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to Upaya formally untuk secara define the formal nation mendefinisikan as a bangsa political sebagai concept sebuah dates konsep back to politik dimulai pada 1882 tahun when French 1882 philosopher ketika and filsuf dan historian sejarawan Ernest Prancis Ernest published a Renan seminal essay menerbitkan titled, esai What is a penting Nation? berjudul Apa itu Bangsa? In this essay, Dalam esai ini, Renan defines Renan the nation mendefinisikan as bangsa a sebagai large-scale solidaritas solidarity berskala constituted besar by the yang feeling dibentuk of oleh perusahaan sacrifices pengorbanan that yang one dilakukan made in the seseorang di past masa and lalu those that dan one is pengorbanan yang separated to harus make in the dilakukan future. di masa depan. This Hal explains ini why menjelaskan Renan mengapa believes that Renan if we are to percaya bahwa imagine jika a kita nation ingin as good membayangkan and suatu worthy of bangsa sebagai continuous suatu hal yang baik sacrifice, dan layak we untuk must terus realize dikorbankan, that it kita harus necessarily menyadari bahwa hal entails a ini tentu process of memerlukan forgetting. proses melupakan. This is because, Sebab, for bagi Renan, Renan, the efforts to upaya obtain mewujudkan national persatuan unity, bangsa, either in the baik name of atas nama civic or ethnic nasionalisme sipil nationalism, maupun etnis, involve acts of mengandung unsur violence and kekerasan subsequent dan forgetting. kemudian pelupaan. Based on the initial Berdasarkan konsepsi conception of awal the bangsa nation yang developed by dikembangkan oleh Renan, Renan, scholars para have ahli come up with a memunculkan more definisi formal yang lebih definition of formal a tentang nation, bangsa, namely, yaitu a community of komunitas people orang-orang formed on yang the terbentuk basis of atas a dasar combination of gabungan shared features ciri-ciri such yang as dimiliki language, bersama seperti history, bahasa, ethnicity, sejarah, culture, suku, and budaya, territory. dan wilayah. Put Dengan differently, kata a lain, nation is the bangsa collective adalah identity of a identitas group of kolektif people sekelompok understood orang yang as dipahami defined by berdasarkan language, bahasa, history, sejarah, ethnicity, etnis, culture, budaya, and dan territory. wilayah. And for Oleh this karena reason, itu, a suatu nation is negara generally pada more umumnya lebih overtly bersifat political than politis an ethnic dibandingkan group. kelompok etnis. In fact, Faktanya, many banyak scholars pakar consider it as menganggapnya a sebagai fully kelompok etnis yang mobilized or sepenuhnya institutionalized termobilisasi ethnic atau group. dilembagakan. Later on, the Belakangan, famous ilmuwan political politik scientist terkenal, Benedict Benedict Anderson, views the memandang nation bangsa as an sebagai imagined sebuah community. komunitas yang dibayangkan. For Anderson, Bagi the Anderson, nation is an bangsa adalah imagined suatu political komunitas politik community yang that is dibayangkan, culturally yang secara imagined as budaya both dibayangkan inherently sebagai limited sesuatu and yang sovereign. terbatas dan berdaulat. As we can Seperti yang see, bisa kita there are lihat, 4 key ada 4 elements in elemen this kunci definition. dalam definisi ini. First, the Pertama, nation is bangsa imagined dibayangkan simply hanya because karena members of anggota any suatu bangsa particular tertentu nation tidak will akan never pernah meet most of bertemu their dengan fellow sebagian members, besar sesama yet in the anggotanya, minds of each namun lives dalam the benak image of masing-masing their orang hidup communion. gambaran persekutuan mereka. Second, Kedua, the nation suatu is bangsa imagined as dibayangkan sebagai limited suatu because it bangsa has yang terbatas finite, karena yet ia mempunyai sometimes elastic, batas-batas yang terbatas boundaries namun beyond terkadang which other elastis yang nations tidak lie. dapat dilampaui oleh bangsa-bangsa lain. Third, the Ketiga, nation is bangsa imagined as dibayangkan sovereign berdaulat because the karena konsep concept of bangsa the itu nation sendiri itself was lahir pada born in an zaman age ketika when the pencerahan Enlightenment dan and revolusi Revolution were sedang destroying the menghancurkan legitimacy of the legitimasi divinely ranah ordained dinasti hierarchical hierarkis dynastic yang realm. telah ditetapkan Tuhan. Finally, the Terakhir, nation is bangsa imagined as a dibayangkan sebagai community sebuah because, komunitas karena, regardless of the terlepas dari actual kesenjangan dan inequality and eksploitasi yang exploitation terjadi di that may dalamnya, prevail within bangsa each, ini the dipahami nation is sebagai conceived sebuah as a deep, persahabatan yang horizontal mendalam comradeship. dan horizontal. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Shitao. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah, atau SARS, pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota, atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ke-7, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang-orang berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya, sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang, memungkinkan virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA.
Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koreksi seperti yang dimiliki virus DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun sebagian menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi. Biasanya tidak sampai menghasilkan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran paling besar, yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang timbulnya mutasi yang berbahaya. Untuk meniadakan risiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk menaklukkan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman dan menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali, sehingga tidak sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat obat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu baru setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tidak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada penguatan virus yang menyebabkan selesma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai diuji coba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tak bisa dielakkan, tetapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkannya. Sintaksis adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur kalimat dasar dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintaksis khusus yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian kalimat mana yang harus didahulukan untuk membantu mereka memahami apa yang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis sehingga kalimat dapat dimengerti dan koheren. Berhati-hatilah agar tidak mencampur adukan sintaksis atau semantik dengan diksi. Ketiganya merupakan tulang punggung konstruksi kalimat. Mari kita uraikan definisi-definisi ini. Sintaksis, seperti yang baru saja disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam sebuah kalimat. Diksi adalah pilihan kata tertentu yang dimaksudkan untuk mengekspresikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Kami akan berfokus pada sintaksis dalam video ini. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata yang sudah ditetapkan untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja, selalu ada pengecualian, tetapi bagian besar kalimat bahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, kata kerja, objek. Seperti anak laki-laki itu melihat keluar jendela. Dalam contoh kalimat ini, kita memiliki subjek, yaitu anak laki-laki, kata kerjanya adalah terlihat, dan objeknya adalah di luar. Gambar ini adalah gambar pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh para ahli bahasa untuk merencanakan struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering menjumpai pohon sintaksis, tetapi mengetahui cara menggambarnya cukup berguna dan akan membantu Anda memahami struktur kalimat. Dalam bagan, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagian-bagiannya, kata kerja, kata benda, kata sandang, dan kata depan. Setelah langkah ini, kata-kata tersebut dikelompokkan untuk menentukan bagian mana dari kalimat tersebut yang merupakan frasa kata benda, frasa kata depan, atau frasa kerja. Faktanya, SVO bukan satu-satunya struktur urutan kata. Bahasa lain memiliki susunan kata yang bervariasi dan bahkan menyertakan komponen tambahan
tambahan dalam sintaksisnya. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjeknya adalah kucing, kata kerjanya adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua adalah cara lain untuk menuliskan sintaksis. Diagram ini mengambil kalimat anjing dicintai gadis dan memecahnya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata benda, dan frasa kata kerja, seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah dicintai, dan objeknya adalah gadis. Sekali lagi, pohon sintaksis tidak dimaksudkan untuk mengintimidasi, tetapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan untuk mengungkapkan tujuan setiap bagian dalam kalimat. Kegunaan tambahan dari pohon sintaksis adalah bahwa setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk sebuah kalimat, kalimat tersebut dapat diterjemahkan. Sebagai contoh, jika Anda mendengarkan sebuah kalimat dalam bahasa asing yang mengikuti urutan VCO atau variasi lainnya, membuat pohon sintaksis untuk kalimat tersebut dapat membantu Anda untuk meletakkan kata-kata dalam urutan SVO, sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita lihat rangkumannya. 1. Sintaks adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menghubungkan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang diungkapkan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memetakan struktur kalimat dan memahami urutan kata dan bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintaksis ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan kunjungi saluran kami yang lainnya untuk bantuan tambahan. Sampai jumpa di lain waktu.